Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Dons Today. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu miliaran duit hingga emas batangan di kasus Lukas NMB ya. Jadi Lukas NMB ini menjadi tersangka terkait suap dan gratifikasi yang jumlahnya miliaran, dan di dalamnya ada miliaran duit hingga emas batangan. Ini sesuai yang dilansir oleh detiknews.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, belum habis kontroversi Lukas NMB yang kini sudah dalam genggaman KPK. Gubernur Papua itu dijerat sebagai tersangka terkait suap dan gratifikasi yang jumlahnya miliaran. Lukas NMB ditangkap penyidik KPK pada Selasa 10 Januari di Papua. Usai tiba di Jakarta pada malam harinya, Lukas NMB dibawa ke RSPAD untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. KPK lalu menggelar konferensi pers kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB pada Rabu 11 Januari di RSPAD. Terima suap gratifikasi 11 miliar rupiah. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan, kasus ini bermula saat Lukas NMB menerima suap dan gratifikasi dari tersangka RL dari PT Tabi Bangun Papua (TBP). Lukas diduga berperan aktif dalam pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu, salah satunya PT TBP. Dari andil ini, penyidik KPK menemukan adanya dugaan suap yang diterima Lukas NMB. Firly menyebut jumlah suap yang diterima Lukas mencapai 1 miliar rupiah. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LE diduga menerima uang dari tersangka RL sebesar 1 miliar rupiah, kata Firly saat konferensi pers di RSPAD Gatot Subroto Rabu. Selain menerima suap, Lukas NMB juga diduga terlibat pemberian gratifikasi. Tindakan ini berkaitan dengan jabatannya sebagai Gubernur Papua. Firly mengatakan jumlah gratifikasi yang diterima Lukas NMB mencapai 10 miliar rupiah. Tersangka LE diduga juga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah, ujar Firly. Rekening Lukas NMB senilai 76 miliar diblokir. Firly mengatakan pihaknya juga turut melakukan langkah hukum terkait aset Lukas NMB. KPK telah memblokir rekening Lukas NMB berisi uang mencapai 76 miliar rupiah. KPK telah memblokir rekening dengan nilai 76,2 miliar, ujar Firly. Emas batangan Lukas NMB disita. KPK juga menggeledah sejumlah tempat terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB. Dari penggeledahan tersebut, KPK telah menyita aset dengan total 4,5 miliar rupiah. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan penyidik sudah menggeledah 6 tempat. Tempat yang digeledah itu berkaitan dengan kasus Lukas. Kami pun telah melakukan penggeledahan lebih kurang 6 tempat daerah yang kami lakukan di tempat yang tersebar di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam, ujar Firly. Firly mengatakan dari penggeledahan itu KPK telah menyita aset berupa emas dan kendaraan mewah totalnya 4,5 miliar rupiah. Dan KPK juga telah menyita aset berupa emas batangan, perhiasan emas, dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar 4,5 miliar, jelas Firly. Lukas NMB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12D Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Nomor 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Usai ditetapkan tersangka, Lukas NMB kini tak lagi menjabat sebagai Gubernur Papua. Jabatannya diisi oleh Sekretaris Daerah Sekda Papua Muhammad Ridwan Rumasukun yang kini menjabat sebagai PLH Gubernur Papua. Ya, sobat sekalian, itu ya. Jadi penangkapan tersangka suap dan gratifikasi yang yaitu Lukas NMB ternyata
mengungkap ya jumlah yang mencengangkan ya. Jadi terima suap 11 miliar dan juga kalau kita melihat rekening Lukas NMB itu sekitar saat ini ya konsekuensinya 76M itu diblokir. Dan kita ketahui emas batangan juga disita, total nilainya sekitar dengan total ya 4,5 miliar. Dan saat ini Lukas NMB sudah menjadi pesakitan dan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B, pasal 11 dan pasal 12D Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 ya. Jadi memang berat sekali ya kondisi saat ini ketika pejabat itu korupsi, tidak dihukum dengan seberat-beratnya, kadang dihukum dengan ringan. Maka yang terjadi adalah perbuatan tersebut tidak memberikan efek jerah, dan korupsi pada era sekarang ya terkesan sangat menjamur dan tidak berbeda lagi dengan diskriminasi yang sangat besar ya antara korupsi dan tindak pidana yang selain korupsi, yang kadang ya satu korupsi dihukum dengan ringan, di lain pihak ya pelanggaran yang tidak termasuk berat justru diperberat, misalnya aktivitas mengkritik kekuasaan yang sering ya di entertain oleh institusi kepolisian dengan ancaman berat, yaitu ancaman berita bohong ya, ujaran kebencian ya, yang ancamannya bisa maksimal 10 tahun ya. Ya kita harapkan ke depan ya Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.